akan mengabsen dulu ya. Siapa di sini yang nggak hadir? Tidak ada. Oke, hadir semua? Hadir. Siapa ketua kelasnya? Ya, dipimpin doa ya. Duduk siap. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lagi angkat tangan. Mari kita berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Sebelum kita belajar, mari kita SPP dulu ya, supaya semangat dalam belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semangat lagi. Alhamdulillah pagi ini cukup cerah sekali ya. Alhamdulillah. Di sini Pak Guru akan menjelaskan yaitu tentang konsep zakat fitrah dan zakat mal. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami konsep zakat fitrah Memahami konsep zakat fitrah dan zakat mal. dan zakat mal. Silakan dulu ya, Pak Guru akan jelaskan. Ini zakat fitrah dan zakat mal. Ya, ini bagian dari tujuan pembelajaran yaitu zakat fitrah dan zakat Mal. Nanti kalian lebih paham, lebih tahu mengenai apa itu zakat fitrah dan zakat Mal. ya, oke? Oke. Jadi zakat fitrah dan zakat mal merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi konsep kedua zakat ini dan ketentuan harta yang dizakatkan. Ya. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru akan membagikan ini tugas ya. Ya. Kita akan bagi menjadi kelompok, ada kelompok A, B, C. Kelompok A berapa orang ini? 4. Ini dicari kata yang ada di sini ya. Ini permainan kata. Ya. Berarti ini kelompok apa? Kelompok A. Kedua ini kelompok B. Ini ya. Ini kelompok C. Dikerjakan. Ada yang susah? Ada yang nggak paham? Iya, bisa. Iya, iya.
Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Selesai, waktu habis. Ayo kumpul. Nanti kita akan bahas. Nah, ada berapa di sini tadi yang kalian jawab? 14. 14. Di situ ada kata yaitu mengenai zakat. Ya. Pertanyaan Pak Guru, mengapa zakat penting dalam agama Islam? Saya ulangi lagi. Mengapa zakat penting dalam agama Islam? Ada yang bisa jawab? Ya. Mau dijelaskan? Isi zakat fitrah. Pengertiannya yaitu zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan, ya, sebagai bentuk mensucikan diri dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya. Ini yang pertama yaitu zakat. Tujuannya yaitu yang pertama untuk membantu fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok di hari raya, agar sama-sama merayakan hari raya. Ya. Karena apa? Karena sesama muslim itu bersaudara. Paham? Jadi pertanyaannya Pak Guru tadi apa? Mengapa zakat penting dalam agama Islam? Ada yang sudah bisa jawab? Saya ulangi, mengapa zakat penting dalam agama Islam? Sebagai bentuk mensucikan diri dan mensyukuri nikmat Allah Iya, sebagai bentuk mensyukuri dan mensucikan diri kepada nikmat Allah Ta'ala. Gitu, ya. Terus yang kedua, ini pertanyaannya Pak Guru lagi ya. Saya kasih pertanyaan lagi. Bagaimana zakat dapat membantu dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan? Ya, nanti kalian akan bisa jawab ya. Ini. Terus yang kedua yaitu orang yang wajib membayar zakat fitrah. Siapa saja itu? Muslim. Yang pertama muslim. Yang kedua ketiga maksudnya muslim di sini yaitu kita orang muslim, berarti orang Islam yang sudah balik. Yang kedua, memiliki harta yang mencukupi. Harta yang mencukupi di sini berarti memiliki makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya selama sehari semalam pada hari raya. Yang ketiga, menemukan bulan Ramadan. Orang yang beriman dan menemukan bulan Ramadan, maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah, yaitu makanan pokok. Kita hidup di Indonesia, makanan pokoknya apa? Nasi berarti beras. Nah, besarnya berapa? 2,5 kilogram. Nah, kapan Pak waktu pengeluarannya? Yaitu zakat fitrah sebaiknya dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri atau pada malam sebelum hari raya. Pak, saya tidak punya beras, tapi saya punya uang, bagaimana? Boleh? Boleh. Zakat fitrah dapat juga dibayarkan dalam bentuk uang dengan nilai yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Misalnya 1 kilonya 15.000,
Berarti kalau 2,5 kilo berapa? 30 tambah lagi setengah kilo berapa? 37 setengah ya. Nah. Yang kedua yaitu zakat mal. Ya, zakat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal itu dikeluarkan apabila mempunyai harta yang berkembang. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan atas harta yang berkembang atau bertambah nilainya, seperti uang tunai, emas, dan perdagangan. Ya. Terus ini, kapan Pak zakat dikeluarkan? Zakat mal diwajibkan setiap tahun setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Tujuan utama yaitu zakat mal adalah untuk membersihkan harta dan membantu kaum miskin dan fakir. Ya. Harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat mal. Yang pertama yaitu uang tunai. Ya. Kalau banyak uang, jangan lupa zakat mal. Yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, saham atau obligasi. Yang keempat, perdagangan. Yang kelima, tanah dan bangunan. Yang terakhir, waktu pengeluaran zakat mal, yaitu yang pertama wajib tahunan. Zakat mal wajib dikeluarkan setiap tahun setelah harta mencapai nisab. Yang kedua, tidak ada batas waktu ya. Tidak ada batas waktu khusus untuk mengeluarkan zakat mal selama harta telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun. Yang ketiga, segera setelah mencapai nisab. Sebaiknya zakat mal dikeluarkan segera setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun. Paham? Oke. Kalau paham, Pak Guru kasih tugas lagi ya. Ini tugasnya. Kelompok A. Ini kelompok B. Dan ini kelompok C. Nah, aktivitasku ya. Di situ coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian ya. Jadi nanti perwakilan yang kelompok maju untuk menceritakan ini ya. Yang kedua, Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makan, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian dan jelaskan ketentuannya. Ayo. Di belakangnya boleh ya. Di belakangnya jawabannya boleh. Dua ya. Situ dua. Di belakang. Nomor 1 ya kelompok A. Jelaskan ya. Ini sudah belum. Sudah? Kalau sudah, ayo maju. Ya. Ini dari kelompok apa? Ayo. Ayo semuanya dari kelompok C. Tepuk tangan buat kelompok C. Nah, perkenalkan. Salam dulu. Assalamualaikum yang keras. Ayo. Sama-sama. Assalamualaikum.
ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian? Yes. Jawabannya. Menunaikan zakat fitrah adalah kewajiban bagi umat Islam. Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok melainkan menggunakan uang. Bagaimana mengatakan dan jelaskan maksudnya? Zakat fitrah bisa memakai uang dan bahan makanan. Tepuk tangan buat jawaban kelompok C. Yang kedua kelompok B. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Nomor 2. Nomor 2. Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian dan jelaskan ketentuannya? Jawaban 2. Boleh, kita boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang, tapi harus senilai dengan harga makanan pokok. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok selanjutnya. Kelompok terakhir. Kelompok A. Coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Pernah jadi takmir masjid atau ikut membantu takmir masjid. Ya. Terus ini bagaimana? Apakah bisa membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makan pokok melainkan menggunakan uang? Nah, jawabannya kelompok B. Boleh. Yang penting sesuai dengan nilai dengan harga makanan pokoknya itu. Ya. Lebih jelasnya ini, dengarkan video ini ya. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari hukum Islam yang ketiga, yaitu zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah harta yang wajib kita keluarkan ketika sudah mencapai jumlah dan waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita punya dan menciptakan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Golongan yang boleh menerima zakat. Zakat itu harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, atau istilahnya mustahik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahik zakat itu ada 8 golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. 8 golongan yang boleh menerima zakat. 1. Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Meskipun dia mempunyai pekerjaan, tapi sangat kekurangan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, bahkan tidak mencapai setengah daripada kebutuhannya itu. Kedua, miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru mengenal Islam, atau orang yang baru masuk Islam, atau orang Islam yang lemah keyakinannya tentang Islam. Kelima, riqab. Riqab adalah hamba sahaya atau budak. Keenam, gharib. Gharib adalah orang yang terbeli hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. 7. Sabilillah. Sabilillah yaitu orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 8. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang berpergian jauh dan kepergiannya itu bukan untuk melakukan maksiat. Jadi paham di sini? Saya ulang lagi pertanyaannya. Di sini tadi pertanyaannya, ada berapa golongan yang menerima zakat fitrah? 8. Yang pertama, yang kedua, miskin. Ketiga, yang keempat, mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. 5, Rikob itu apa? Sahaya atau budak ya, yang sekarang sudah tidak goreng. Orang yang terlilit punya banyak utang, nggak bisa bayar, bisa menerima zakat. Yang ketujuh, siapa itu? Orang yang berjuang di jalan Allah, ya, untuk syiar di jalan Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Orang yang bepergian jauh untuk tujuan kebaikan. Seperti apa lagi? Santri. Itu Ibnu Sabil enggak? Iya. Karena menuntut ilmu, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Jadi dipahami ya, di sini 8 orang yang menerima zakat. Ya. Nah, sebelum selesai Pak Guru, mari kita baca dulu surat pendek ya. Kita baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.